Pendengar Trijaya masih di Trijaya Menyapa, saya Desta Nugraha masih bersama Anda. Dan kalau dari tadi Anda mendengar saya siaran sendirian, ternyata untuk sekarang saya nggak sendirian. Di studio saya sudah ditemani dengan salah seorang musisi, penyanyi yang sudah hadir untuk memperkenalkan lagu di albumnya. Ada Rio Adiwardana yang sudah hadir di studio. Halo Rio, apa kabar? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir dari sana sini, akhirnya ke sini ya. Akhirnya ke sini ya, Akhirnya ke sini nih. Rio Adiwardana, pendengar Trijaya, ini adalah seorang penyanyi yang di bulan Mei 2023 ini kabarnya dia sudah akhirnya menutup serangkaian lagu-lagunya yang dia punya dan akhirnya masuk ke album My Story dengan lagu terakhirnya di album ini adalah Terlalu Pahit. Yes. Saya udah sempat dengar, nanti kita dengerin juga lagunya. Atau boleh deh saya jadiin backsound gitu kali ya, biar agak-agak omongan kita manis-manis aja tapi ya. Lagunya jadinya Terlalu Pahit ya. Tapi gimana nih ceritanya kok bisa akhirnya ada album My Story 10 lagu dengan lagu terakhir ini Terlalu Pahit. Sebenarnya ada story apa di situ? Jadi ini kan sebenarnya ini trilogi, Mas. Jadi dari cinta tak harus memiliki, cinta terlarang, sampai akhirnya ke Terlalu Pahit. Ini 3 lagu terakhir di My Story ini ya? Betul, ini adalah 3 lagu terakhir di album saya My Story. Nah sebenarnya ini nyambung gitu. Jadi karena dari trilogi ini nyambung memiliki sampai ke Terlalu Pahit. Awalnya itu karena cintanya yang tidak bisa memiliki, tidak bisa sampai ke pelaminan atau sampai jenjang pernikahan, pada akhirnya menimbulkan masih rasa penasaran. Sehingga akhirnya menjadi cinta yang memunculkan cinta terlarang ya, karena perselingkuhan ya. Lalu pada akhirnya menimbulkan banyak sekali problematika di dalam kehidupan rumah tangga. Dan pada akhirnya menimbulkan suatu rangkaian cerita yang menjadi pahit atau menjadi awalnya menjadi cinta terlarang, akhirnya menjadi cinta terlarang itu akhirnya menjadi pahit gitu. Pahit lah ya. Nggak ada manis-manisnya gitu. Padahal biasanya yang terlarang itu kita suka agak excited untuk menerobos larangan itu. Dan akhirnya kan disemprit juga. Tapi disemprit juga dan akhirnya muncul lagu terakhir ini yang dibilang terlalu pahit. Kalau pendengar dia juga sudah saya mendengar di backsound kita, agak galau nih lagunya ya akhirnya ya. Agak galau nih. Tapi memang kalau saya lihat dari judul yang di trilogi ini, Cinta Tak Harus Memiliki, sebenarnya udah kayak ikhlas. Ya. Terus abis itu ternyata masih muncul benih-benih dan muncul cinta terlarang dan akhirnya terlalu pahit. Sampai yang saya lihat dari ada video liriknya itu juga ambience-nya cuma hitam putih gitu aja. Sesedih itukah lagu ini sebenarnya? Sampai gak ada warnanya loh, cuma hitam putih doang. Cuma hitam, cuma putih ada titik hitam. Nah itu dia, bahkan sampai Rio pun hadir di sini dengan kaos putih bertuliskan hitam. Udah hitam putih juga nih kamu hari ini. Sebenarnya sesedih itukah lagu ini ternyata? Cerita sedalam apa di sini? Lumayan deep ya, lumayan deep. Ceritanya memang ini adalah cerita yang nyata. Ini adalah kisah dari teman saya alias sahabat saya, kisahnya dari situ. Lalu saya rangkum menjadi suatu lirik dan digabungkan dalam satu notasi. Lalu saya kasih dengar dia, dan dia nangis. Wow. Bukan ceritaku ya benar saja bukan. Tapi saya pikir karena My Story ini adalah bagian dari ceritanya Rio. Bukan. Jadi kalau maksudnya My Story itu adalah cerita di dalam kehidupan saya. Jadi termasuk orang-orang yang ada di sekitar Rio yang ada di dalam kehidupan saya. Jadi ada orang-orang terdekat saya, ada ibu bapak saya, ada anak-anak saya gitu segala macam. Inspirasinya bisa dari orang-orang terdekat itu. Tapi ini berarti benar Rio yang menuliskan, bahkan di trilogi yang terakhir murni Rio yang nulis atau ada bantuan-bantuan juga dari musisi yang lain? Ini murni dari aku sendiri. Wow, luar biasa. Jadi mendengar, mengamati ceritanya dan akhirnya menjadi karya gitu. Betul. Tapi kalau secara lagunya sendiri siapa yang membantu? Paling tidak di lagu yang Terlalu Pahit ini dulu. Ini aku dibantu sama kawan aku Rio Rinaldo. Dia sebagai musik director juga. Terus Mas Hendri Lamiri selaku violinsnya. Terus ada Haikal, ada Leo, ada Anggi Anggoro, ada beberapa lagi sih.
Dari membantu saya. dari 10 lagu yang sudah ada ini kan karena biasanya musisi-musisi ya udah ngeluarin lagu single gitu aja gitu ya. Tapi ini sampai udah terangkum ke 10 lagu. Dari judul-judulnya nih pendengar kerja kalau saya perhatikan memang full love song banget nih kayaknya nih album ini. Ya, full love song dan sakit semua ya. Sakit semua ini kayaknya banyak ditimpuk gitu kayaknya, perasaannya dicabik-cabik gitu kayaknya. Kenapa kok akhirnya jatuhnya begitu gitu? Apakah ini memang di plannya begitu atau ini kayak flowing aja gitu ngalir akhirnya? Asal muasalnya itu memang saya maksudnya mau bikinnya temanya tentang cinta gitu. Cuman makin kesini kok kayaknya ceritanya lebih kepada yang sakit-sakit semua ya. Ini tanggung kali ya diplosinnya sekalian. Waduh. Jadi udah mulai melipir ternyata ya udahlah gitu ya. Gitu. Tapi jadi ini memang awalnya sebenarnya ide awalnya nggak sengaja dong planningnya bahwa ini akan jadi ballad banget gitu nggak Iya, juga. tadinya ya. memang hanya mau menceritakan tentang cinta aja. Oke. Cuma pada akhirnya jadi sad story gitu kan. Nggak ngerti juga. Ya berjalan aja gitu. Sampai bahkan ditutup dengan yang terlalu pahit, bahkan judulnya belum ada happy endingnya ternyata ya. Oke, pendengar Jaya, nanti saya lanjutin lagi ngobrol sama Rio dan tapi kita dengerin dulu full untuk lagu Terlalu Pahit ini untuk Anda pendengar Jaya. Terlalu pahit. Lu ngomong kita nggak bebas banget sih. Oh, nulis sendiri ternyata lagunya. Kali ku coba untuk melupakanmu, apa daya ku tak sanggup merelakan kau pergi, melepaskan dirimu sendiri. Pahit nanti hati lo. Mengapa semua ini harus terjadi? Oh, masih ada video lirik aja kan, belum ada video musiknya ya? Di saat ku telah memiliki dirimu yang ku cinta, yang selama ini ku banggakan. Gelap-gelap nih, gelap. Jujur ku tak sanggup menahan semua ini, terlalu sakit cinta yang kau berikan, terlalu pahit loh. terlalu pahit. Masih dibikin pahit dulu nih sama dia. Kisah yang kau miliki. Kurang dramatis ya kayaknya. Emang kadang-kadang kalau lagi dramatis tuh muncul banyak hal ya. Kalau udah happy beda ya udah langsung baik lagi. Masih banyak yang bisa dieksplor. Jujur ku tak sanggup menahan semua ini, terlalu sakit cinta yang kau berikan, terlalu pahit kisah yang kau miliki. Terlalu sakit cinta yang kau berikan, terlalu pahit kisah yang kau miliki. Lagu yang kita dengar pendengar Trijaya dari musisi yang sekarang sedang ada di studio bersama saya Rio Adiwardana, Terlalu Pahit. Terlalu pahit. Nah itu dia.
Lagu ini ada dalam album My Story yang berisi 10 lagu dan menjadi lagu terakhir dari trilogi yang sudah diciptakan dari Cinta Tak Harus Miliki, Cinta Terlarang, dan Terlalu Pahit. Rio sendiri kalau ngomongin tentang 10 lagu ini sebenarnya udah diawali dari 2021 ternyata kabarnya. Iya, 2021. Gimana perjalanannya sebenarnya? Jadi awalnya itu aku mengeluarkan karya di 2021 bulan Oktober. Lalu terus sebulan sekali aku ngeluarin single. Oke. Terus. Nah, memang agak lama di pas lagu yang terakhir ini di Terlalu Pahit. Awalnya kan memang aku mau. Jedanya agak lama gitu berarti. Apanya? Jedanya agak lama. Jadi memang aku karena ada beberapa project, jadi aku harus selesaikan dulu kemarin. Jadi kan ada project aku kolaborasi dengan Aldi Taher, terus aku bikin lagu pada saat Hari Ibu, lalu sama momen bulan Ramadan tahun ini kemarin. Terus aku selesaikan itu dulu sehingga Terlalu Pahit jadi agak ketunda sedikit. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari ceritanya sebenarnya Rio ini juga bukan yang baru kemarin sore banget terjun di industri musik sepertinya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang mendorong di 2021 akhirnya start untuk dengan brand Rio sendiri gitu? Udah mentok, Mas. Jawabannya cukup mengejutkan suara. Karena aku 2002 mencoba peruntungan ke major label, tapi belum berhasil. 2004 coba lagi, 2006 masih coba lagi. Jadi bahkan dari awal 2000-an udah terus 2000 awal itu 2000 tahun 2000 aku sebenarnya sudah coba. 2000 jadi per 2 tahun tuh aku coba. Sampai 2006 ternyata belum juga. Nah, dari situ aku udah mulai, kalau istilahnya kalau anak-anak band bilang ngamen ya, dari kafe ke kafe. Sampai terakhir aku reguleran itu di Singapura. Dan menurut aku tuh udah mentok. Oke, di situ gitu ya. Ini udah nih, itu maksudnya pencapaian sebagai seorang pengamen sampai main di Singapura gitu berbulan-bulan, kayaknya udah mentok. Terus mau ngapain gitu. Oke. Apalagi di 2021 ya kita masih tahu itu pas pandemi banget kan ya. Betul. Nah, itu aku sebenarnya aku tahun 2018 Mas. 2018 itu aku reguler di Singapura. Terus balik dari sana aku bingung mau ngapain. Aku sempat gantung gitar karena basicnya kan awalnya aku gitaris, bukan seorang vokalis gitu ya. Aku gantung gitar dan aku mengurunkan waktu dan aku mengambil sikap bahwa aku mau berhenti main musik. Dan pada akhirnya ada satu dorongan dari keluarga dan yang lain-lain, coba keluarin karya aja gitu. Nah, akhirnya aku coba 2019 akhir mencoba untuk udah mulai iya kali ya, coba 2020 aku mantapkan hati, 2021 aku keluarin. Jadi bukan yang itu tadi saya bilang, bukan yang sekedar coba-coba nih, karena ternyata perjalanan bermusiknya sudah sekian lama, perjalanan jam terbang manggungnya itu juga udah cukup banyak sehingga sampai disentil ya ayo keluarin karya gitu ya. Kenapa enggak gitu, dan akhirnya muncullah ini gitu. Tapi kalau saya perhatikan memang kalau dari suaranya Rio gitu ya, dengan khasnya suara dan kebawa melonya ini, sebenarnya siapa yang ngarahin apa sih genre musiknya Rio ini kemana gitu sebenarnya? Nggak ada yang ngarahin Mas, itu aku aja memang. Jadi dari feel-nya sendiri, dari feel-nya bikin pada saat buat lagunya kebentuknya begitu gitu. Kebentuknya begitu dan jadinya seperti itu gitu. Siapa juga yang bikin solo? Karena kita tahu kalau industri musik di Indonesia band itu juga banyak, pasarnya juga gede gitu. Tapi solois cowok nggak segitu-gitu banyaknya loh ya. Gimana? Waktu itu persepsi pandangannya gimana? Apalagi kan juga ngeband juga di panggung. Betul. Sebenarnya nekat sih Mas. Jawaban yang berikutnya juga lumayan tidak terduga. Karena kan memang basicnya aku dari seorang gitaris. Jadi pada saat yang lucunya itu pada saat pertama kali aku share ke teman-teman aku, mereka berpikirnya bahwa aku mengeluarkan single bukan nyanyi, tapi instrumental, bahwa aku main gitar bahkan. Begitu pas dengar ada suara yang nyanyi, mereka langsung semua baru dengar kata pertama itu mereka langsung pada WA aku.
yang nyanyi siapa cuy? Loh gimana gitu ya. Tidak diperhatikan suara teman-temannya ini gitu ya. Karena aku biasanya cuma nge-backing aja kan. Oke. Terus aku bilang ya gue lah yang nyanyi gitu. Serius tadi? Iya. Jadi bukan ditanya ini, karena dianggap yang main musik adalah Rio gitu ya, bukan yang nyanyi gitu. Sampai ke single ke 4 itu yang ditunggu bukan suaraku, tapi yang ditunggu adalah lead gitar aku. Sama teman-teman aku ya. Itu dia karena pandangan bahwa Rio itu gitaris itu tadi sepertinya masih cukup melekat gitu ya. Jadi yang ditunggu bukan vokalnya, yang ditunggu adalah permainan gitar yang ditunggu di tengah-tengah. Kapan lo ngelitnya katanya. Padahal di sini lagi nunjukin lagunya, vokalnya begitu ya. Iya, padahal dia nggak tahu saya lagi berusaha dan capek-capek. Ini loh Ini suara loh laguku yang diperhatikan lagu dari suaranya ini gitu ya. Tapi ternyata sebagai seorang gitaris. Tapi kenapa kalau begitu kok nggak bikin yang sekaligus bergitar berakustik misalnya kayak gitu yang juga bisa lebih balad juga biasanya kan? Aku memang setiap perform aku pasti pakai gitar. Jadi setiap aku perform, kecuali kayak kemarin ada beberapa acara yang mereka minta untuk aku nggak pegang gitar dulu gitu. Tapi biasanya kalau aku perform aku pasti sambil aku main gitar. Jadi ada dong kalau nanti live performnya versi Rio bermain gitar dengan lagu Terlalu Pahit udah? Ada dong. Oh kalau sekarang belum, karena lagunya baru rilis. Kalau sekarang belum. Di original yang seperti yang dirilis dulu aja gitu ya. Tapi sebenarnya Rio sekali lagi adalah sangat biasa bermain gitar, berarti juga akhirnya terdorong untuk menulis lagu, akhirnya terdorong juga untuk bernyanyi gitu ya. Step-stepnya sepertinya itu. Dan akhirnya dengan 10 lagu keluarlah My Story ini. Betul. Apa sih message buat pendengar pecinta musik Indonesia? Apa juga yang biasanya muncul di telinga kanan kiri dari lagu-lagu yang diperkenalkan ini, Rio? Iya, untuk yang belum dengar, silakan dengarkan karya-karya saya. Sebenarnya sudah ada 13 karya saya, cuman yang saya rampungkan di dalam satu album hanya 10. Sudah ada di semua platform digital, ada di Spotify, ada di Joox, ada di Apple Music, ada di YouTube. Bahkan ada juga video klipnya. Video klipnya ada di channelnya Cat and Claw. Kalau lagu-lagunya di channel YouTube saya juga ada, Rio Adiwardana, DHANA. Spotify pun sama, Apple Music pun sama, di Joox pun juga sama. Dan pastinya ada di Trijaya 104,7 FM ini. Siap-siap galau ya kalau denger lagu ini ya. Jadi kalau mau agak menggalau, teraduk-aduk perasaannya gitu ya. Rata-rata sih untuk yang cewek ya, kalau aku kasih denger rata-rata gitu, nggak semuanya. Minimal matanya ngembeng. Itu kalau bahasanya berkaca-kaca gitu ya. Jadi memang dalam gitu tadi seperti yang dikatakan oleh Rio di awal bahwa Terlalu Pahit ini lagunya memang sedalam itu gitu ya. Bahkan juga sampai dikonsepkan dengan warna yang sangat minimalis dan sebagainya. Rio, thank you. Waktunya udah bareng sama saya di Trijaya Menyapa sore hari ini. Sukses buat My Story termasuk juga lagu Terlalu Pahitnya. Iya. Karena tadi Rio juga sempat bilang katanya siapa sih yang menginfluence solois gitu, katanya Michael Bolton. Loh, suaranya mirip tadi saya begitu sih. Berat suaranya kok kayak mirip gitu ya. Tadi kita udah dengerin Terlalu Pahit sebagai penutupnya dari interview saya barengan sama Rio Adiwardana. Saya pilihin Love So Beautiful ini dari Michael Bolton, boleh ya? Boleh. Sekali lagi. Wow. Thank you so much Rio. Sama-sama, Mas. Sukses buat Welcome. karyanya. Next time kita bisa ketemu lagi di sini ya. Amin. Selamat sore. Selamat sore semuanya.